Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Segenap ibu-ibu Majelis Ta'lim An-Nisa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, di siang hari ini sambil menunggu asar berkumandang, kita duduk di majelis ilmu ini dalam rangka untuk menambah khazanah keislaman kita. Semakin bertambah ilmu kita, tentunya semakin banyak petunjuk Allah yang kita dapatkan. Kalau orang sudah tambah ilmu tapi tidak tambah petunjuk, maka tidak akan menambah kecuali kejauhan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang dia ngajinya bagus, petunjuknya dapat, insya Allah makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Islam yang ngaji dan yang tidak ngaji, ketika melakukan aktivitas dunia ini, khusus buat yang ngaji, dia akan mendapatkan fasilitas dunia dan fasilitas akhirat. Makanya kalau orang yang ngaji itu dia tahu apapun bentuk aktivitas dunianya, dia kepengen bernilai ibadah. Seorang sahabat Rasulullah SAW itu pernah menuturkan, dia punya sahabat lagi, Fulan bin Fulan, ya. Dia itu kalau dagang itu sehari bisa menghasilkan sekitar 300 dinar, Bu. 300 dinar itu kalau kita konversi ke rupiah sekitar 4.250.000. Ya. Berarti kalau 300 dinar dikali 4 juta berapa, Bu? 1,2 M. Tapi pada saat dia dipuji-puji, luar biasa kamu dagang sampai seuntung ini, kamu berarti orang-orang bahagia. Dia bilang belum tentu. Bahagia itu bagiku ketika aku bisa mengunjungi, menyambut datangnya panggilan azan, kemudian aku tinggalkan semua aktivitas dunia ini, itu bahagia menurutku. Maka orang Islam yang ngaji, apapun aktivitas dunia yang dia geluti, dia ingin menghasilkan ibadah. Orang muslim yang ngaji dengan orang muslim yang tidak ngaji kan jadi beda, Bu. Ini muslim yang paham ilmu dengan muslim yang tidak paham ilmu. Orang ahli ibadah saja yang gak paham ilmu, yang ahli ibadah tapi gak paham ilmu, orang berilmu tapi nggak ahli ibadah, itu justru dihargai oleh Allah orang yang ahli ilmu. 1000 rakaat yang dikerjakan orang ahli ibadah tapi nggak tahu ilmunya, itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi 1 rakaat dikerjakan oleh orang yang ahli ilmu, maka jauh kualitasnya lebih baik daripada ribuan rakaat dikerjakan oleh orang yang gak punya ilmu. Makanya ilmu itu penting dalam Islam. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basyiratin ana wa manittaba'ani. Surat Yusuf, ya, ayat-ayat terakhir. Kata Allah, qul hai Muhammad, katakanlah hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ilallah ala basyiratin ana wa manittaba'ani. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku, kata Rasulullah. Aku bersama dengan orang-orang yang mengajak kepada jalanku ala basyirah, atas dasar basyirah. Basyirah itu apa? Burhanun, petunjuk, ilmu. Baik ilmu itu secara nakli maupun ilmu secara akli. Burhanun syar'iyun wa aqliyun, itu namanya basyirah.
petunjuk baik yang tercantum dalam Al-Quranul Karim maupun dalam hadis Rasulullah SAW dan dijelaskan oleh para sahabat. Ini namanya adalah basyirah. Aku bersama dengan orang-orang yang mengajak kepada jalan kebaikan, tapi dia punya pondasi ilmu. Ilmu yang dimaksud apa? Qala Allah, Al-Quran, wa qala Rasul, hadis, wa qala sahabah. Al-Quran dan hadis ini dijelaskan secara rinci oleh para sahabat. Maka kalau orang-orang yang berilmu, dia ngaji, dia nggak pernah mengatakan kata Ustadz Mukli seperti ini, enggak. Kata Ustazah Ifah kayak begini, kata Ustadz Irfan enggak. Tapi apa? Kata Allah dalam Al-Quran surat sekian-sekian, dijelaskan oleh hadis Rasulullah sekian-sekian-sekian, dan diamalkan oleh para sahabat. Ini namanya basyirah, Bu. Makanya pentingnya kita ngaji itu dicatat ilmu itu. Setelah dicatat di dalam kertas, kemudian kita masukkan ke dalam hati kita, kemudian kita amalkan. Makanya orang yang paling beruntung dari segala orang-orang adalah mereka yang mendapatkan ilmu agama, kemudian dia mengamalkannya. Saya di sini menyampaikan ilmu agama kepada ibu, beruntung. Karena ini dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ibu yang dari rumah menyempatkan ke sini, ada yang dari tokonya, dari perniagaannya, dari kantornya, bahkan dari rumahnya, kepengen ngaji, itu pun beruntung. Tapi ada mereka-mereka yang paling beruntung siapa? Yang mengasih informasi kepada teman-teman yang belum tahu, kemudian diamalkan. Paham tentang satu ayat, balighu anni walau ayat, sampaikan meskipun satu ayat. Menyampaikan itu hukumnya wajib. Menjadikan orang yang kita sampaikan itu paham dan cerdas, itu bukan ranahnya kita. Ustadz, ini hukumnya apa? Oh, ini hukumnya bla 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 bla. Kalau begini bla 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 bla. Masalah dikerjakan atau tidak dikerjakan itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena petunjuk itu pasti digeluti dengan yang namanya taufik. Ustadz, kemarin saya dengan teman-teman Wonosobo, setelah beberapa ke pondok pesantren yang mereka butuh beras, butuh Quran segala macam, kita transit di sebuah desa, itu perbatasan antara Wonosobo dengan Magelang. Ya, kemudian saya nanya dengan orang kampungnya, ini di sini jam berapa azannya? Jam 4:30. Padahal saat itu kita sudah jam 3 lewat 5 menit sudah dengar asar. Akhirnya gimana Ustadz azan? Jangan, kita bilang sama orang kampung sini, kalau mereka mempersilahkan silahkan kita azan. Alhamdulillah mereka nyuruh kita azan salah satu teman kita. Setelah azan kita ngambil wudhu, ternyata ada salah satu teman yang berkeliling-keliling ke masjid. Dia bilang, Ustadz, itu di depan masjid, pas masjid ada kuburan Ustadz. Nah, ya kan? Ada kuburan. Kuburan apa? Katanya kuburan keramat. Karomah, itu keramat. Karena orang Indonesia dulu nggak bisa ngucapin karomah, jadi keramat, Bu. Sifatnya angker-angker dikit. Tapi kalau karomah itu dari kata-kata karomah, mulia. Karomatun artinya kemuliaan, bukan angker. Ya. Kenapa orang tua kita dibilang keramat? Karena memang beliau itu mulia. Mulia setelah Allah dan Rasulnya. Terus gimana? Waduh, beda ya, Bu. Raudhah dengan Masjid Nabawi. Kalau masjid kemudian ada makam dipisahkan dengan jalan, itu sepakat ulama boleh untuk sholat di sini. Tapi kalau dalam satu tanah, itu mau masjid dulu ke atau makam dulu ke, ini kita tidak diperbolehkan untuk sholat di sana. Kalau toh masih ada kesempatan, lebih baik kita minggat dari sana, kita cari masjid untuk memperbarui sholat kita. Jadi nggak ada alasan itu Masjid Nabawi ada makam Nabi. Lo enggak, dulu musola Rasulullah itu kecil, Bu. Sekarang makin pisah dengan kamar Rasulullah SAW yang sekarang dijadikan kuburan. Ya pisah. Ini yang menjelaskan siapa? Syekh Soleh Fauzan. Jangan
mengibaratkan Anda itu kalau sholat di masjid yang ada kuburan, menyamakan seperti Masjid Nabawi yang ada raudhohnya, kemudian ada makam Rasul, itu jauh beda. Itu kenapa bisa dekat sekarang berada di lingkungan Masjid Nabawi? Karena dulu itu musola Rasulullah itu kecil, makin kesini pelebaran itu makin besar, akhirnya mendekati makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang yang memang dia nggak mau sholat di tengah kuburan seperti itu, mereka mau menggali makam Rasulullah SAW. Cuman Mustafa Kamal Atatürk itu meniadakan, nggak boleh. Mendingan kita pertahankan ini makam Rasulullah SAW. Akhirnya para majelis tarzi Madinah Mekah itu, terutama Syekh Shalih Fauzan, mengatakan tidak sama dengan masjid yang ada makamnya atau kuburan yang ada makamnya. Tapi ada ulama tengah-tengah mengatakan, Syekh Ali Jum'ah mengatakan boleh kita sholat yang ada kuburannya selama masjidnya dulu yang dibangun, makamnya itu setelahnya. Tapi kalau makam dulu yang didirikan kemudian masjid, ini tidak boleh. Karena orang-orang Nasoro, Yahudi itu mereka memuliakan kuburan-kuburan orang-orang kiai di antara mereka dengan cara seperti itu. Orang Islam tidak dibolehkan. Terus ini gimana Ustadz? Yang azan tadi siapa? Kita. Ya udah, yang pertama kita hormatul waqt saja, menghormati waktu. Karena sudah azan asar, kita niatkan dakwah, semoga mereka yang pada di Wono pada kerja sudah tahu ini waktunya asar. Yang kedua, kalau bisa yang jadi imam bukan orang kita, tapi orang tempatan. Betul Bu, orang tempatan. Tapi ternyata memang kadang-kadang kalau kita sudah mengamalkan sesuatu yang tidak biasa, kita kadang-kadang gak asrak. Akhirnya sepakat teman-teman, Ustadz gimana izinkan kami untuk menyempurnakan sholat asar kembali Bu. Akhirnya pada saat kami keluar dari Silento, langsung kami arah ke Maron itu ya, karena memang ada pelosok-pelosok lagi, kita lewat jalan pintas, kita sholat di sana lagi. Kalau ada ilmu tuh luar biasa Bu. Makanya ngaji itu penting. Dimanapun ibu ngaji nggak apa-apa. Mau ngaji di YouTube silahkan, cuman tolong dicatat. Ya, nggak usah disebutkan ustadznya. Kalau mau nanya sama ustadz lain nggak usah. Ustadz saya ngaji sama ustadz ini, nggak usah. Itu namanya ngadu domba. Ya, Ustadz saya pernah dengar satu pengajian begini. Gimana pendapat antum? Seperti itu saja. Semakin banyak perbedaan di antara ulama-ulama kita, menambah khazanah keilmuan kita Bu. Orang kalau ilmunya banyak, insya Allah menyikapi sesuatu itu dengan bijak. Tidak kafir mengkafirkan, tidak bid'ah membid'ahkan. Ya, kalau kata Ustazah Eva apa? Pengajianmu dengan pengajianku tidak bermusuhan. Musuh kita siapa? Rasa lapar. Ya, Zionis. Nah itu, kalau nyikapi dengan ilmu itu luar biasa Ibu, Masya Allah Akbar. Orang dua pemain bola, sama-sama muslim dia. Yang satu punya ilmu, yang satu enggak punya ilmu. Nih bagaimana Allah memberikan keistimewaan dunia dan akhirat kepada keduanya. Orang muslim dua-duanya minum saking haus habis main bola. Yang satu muslim, yang satu enggak punya ilmu. Ngambil aqua, kemudian dia langsung aqua air mineral nggih Bu, maaf. Air mineral minum glok. Ini berarti nggak paham ilmu, ya. Yang satunya dia ngambil bismillah, kemudian dia lepas, dia duduk. Tuh, dapat 1 pahala. Yang kedua, ngambil pakai tangan kanan, 2 pahala. Yang ketiga, dia minumnya sambil duduk, dapat pahala. Yang keempat, dia minumnya 3 kali tegukan, itu sunnah, dapat pahala. Yang kelima, dia tidak bernapas pada saat dia minum, dapat pahala. Berapa tuh pahala Bu? 5 pahalanya. Itu akhirat. Dunianya apa? Sama-sama hilang dahaganya Bu. Yang satu nggak paham ilmunya, ya sudah jenggotan, sudah jidatnya hitam misalkan, cingkrang celananya saking ausnya karena nggak punya ilmu. Ya, minum di tengah jalan sambil berdiri Bu. Ada nggak kayak begini? Banyak Bu. Tuh Makanya teman-teman komunitas aktivis dakwah di Wonosobo ini, yang pertama kali pegang tahsinnya penting Bu.
Kita kajian di mana-mana tematik semuanya. Tahsin tuh nggak ada. Coba di mana-mana ada kajian tahsin pasti sepi jamaahnya. Saya tuh iri Bu dengan teman-teman fatayat, dengan teman-teman muslimat. Itu mereka kalau baca Quran Masya Allah luar biasa. Ya, kok Ustaz tahu? Saya kadang-kadang ngisi di Gema Arafah, di Ar-Rahmah juga saya ngisi. Kenapa? Karena Ustaz Muklis terkenal pakai sarungan. Ya, itu ya Allahu Akbar, kapan teman-teman seperti ini tahsinnya? Saya teliti mau di Keretok, mau di Wonosobo, ada pengajian tahsin, pasti yang ngaji sedikit. Loh kenapa? Belum bisa baca Quran Ustadz. Ya Bu, ini akhirnya mereka ngebredel kita dari sisi ininya. Tahsin pertama, sebab apa? Tahsin itu ya akan menolong kita. Bagaimana mungkin sholat kita diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tahsin kita nggak benar? Alhamdulillahnya belepotan, ihdinas shiratal mustaqim belepotan, iya kana buduya belepotan, kalah sama anak-anak kita yang di Busanul Atfal Aisyah, ya kan? Teman-teman yang di SD Islam kalah dengan mereka. Kita kepengen anak kita pinter tahsinnya, maka kita mak-maknya kejar ustazah-ustazah yang tahsinnya bagus Bu. Tematik di mana-mana rame, tematik rame di mana-mana. Kenapa? Karena nggak pernah disuruh. Disuruh kalau ada door prize baru, ya kan? Coba kalau disuruh, yuk setelah ini kajian, saya akan nunjuk 5 orang untuk berdiri semuanya. Sebutkan hadis Rasulullah SAW, belas nggak bisa. Makanya luruskan niat lagi Bu. Ini huruf-huruf Quran kelak yang akan nolong kita nanti di alam barzah. Pada saat kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum datang munkar nakir, itu huruf-huruf Al-Quran akan nemenin kita. Dia ngasih tahu, Bu, jangan kaget ya. Kenapa? Ini saya dampingin ibu. Kamu siapa sih, cantik sekali. Saya ada huruf H, huruf Ta, huruf Shin, huruf Sod, huruf Dot yang pernah ibu baca. Secantik ini? Iya. Kok nggak ada yang ganteng? Ya karena ibu matinya putri, nemeninnya bidadari. Ya, terus jangan kaget ya Bu. Nanti setelah ini beberapa menit lagi akan ada malaikat munkar nakir. Ibu tenang saja. Saya pernah dulu dampingin sama ibu. Kapan? Pada saat ibu sedang keluh kesah, ibu sedang kecewa, ibu sedang sedih, nggak apa-apalah. Saya dipakai pas lagi sedih, nggak apa-apa. Tuh Bu, huruf Al-Quran tuh bakal nolong kita. Anak ibu pandai baca Qurannya, itu nanti level nikmat kubur atau surga, Allah akan tingkatan levelnya sesuai dengan Quran yang dibaca oleh anak-anak kita. Ya, tahsin. Teman-teman banyak di rumah geria ini ada tahsin yang ngajar seperti orang Cina, padahal bukan orang Cina Ustadz Waloni. Bagus bacaannya beliau. Kemudian di Keretek juga ada, di mana di Al-Musinin ada Ustadzah Nur ngajar di sana kan. Tahsin Bu, kejar tahsin. Kalau ibu malu ngambil guru-guru ustazah-ustazah di sekolah-sekolah kita, ambil silahkan. Ya, ambil dari Kiroati, Jambuas, terserah. Ini yang bakal nolong kita. Kita akan bagaimana talkinnya bagus, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pada saat kita meninggal nyebut syahadat asyhadu alla ilaha illallah, paseh. Coba kalau syahadatnya asadu Allah, asadun itu singa Bu. Kalau asyhadu artinya aku bersaksi, tapi kalau asadu Allah artinya singa itu seperti Tuhan. Tuh tahsin ya. Kalau seandainya ibu malu ngambil guru. Tapi lebih berkah lagi apa? Ibu yang nyamperin guru. Karena kata Imam Malik dalam Al-Muwatta'nya nggak ada di mana-mana sumur nyamperin gayung tuh nggak ada. Ini namanya sumur kurang ajar. Ya. Terus gimana? Ada juga gayung yang nyamperin sumur. Nah, ya, tahsinnya pelihara. Supaya kita bernilai ibadah. Allah bilang kamu diciptakan untuk ibadah, maka apapun profesi kita, maka pastikan bernilai ibadah. Kita ngajak tamasya anak-anak, nilai ibadah. Ketika nanti jalannya nanjak, doanya apa? Jalannya turun, doanya apa? Ketika nanti bareng dengan suami,
suami habis pegang tangan ibu, tapi suami tetap matanya jelalatan, ibu langsung doa, Allahumma inni as'aluka mar'atan solihatan wa fitnati dunia. Ya Allah, aku mohon kepada engkau seorang wanita yang soleha dan fitnah dunia atau fitnah tunisa. Suami langsung blek aja. Kenapa bu? Doa sama Allah. Nah, ya kan? Semuanya ada doanya bu. Kalau bisa kita latahnya tuh latah doa. Dulu waktu belum ngaji latahnya kebun binatang. Sekarang sudah ngaji, astagfirullahaladzim, innalillah, Allahu akbar, subhanallah. Nggak apa-apa dibilang ketua majelis taklim, nggak apa-apa lah. Astagfirullah, subhanallah, nggak apa-apa, zikir ya, zikir. Termasuk juga ketika kita tidur itu kepengen nggak dikejar-kejar ular, nggak dikejar-kejar hantu, nggak dikejar-kejar apa, memang mimpi-mimpi buruk. Karena orang yang mimpinya buruk itu pasti tidurnya tidak bernilai ibadah. Maka ada satu kitab namanya Adabul Islamiyah, tentang adab-adab Islamiyah. Siapa penulisnya? Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaimi. Ya, beliau salah seorang tenaga pendidik di UIM, Universitas Islam Madinah. Beliau katakan kalau kita kepengen tidur kita itu bernilai ibadah, dunianya dapat, akhiratnya dapat, maka kata beliau terapkan ini semuanya. Yang pertama, kita kalau mau tidur jangan sekali-kali ya tidur dalam keadaan belum sholat isya. Isyanya nanti jam 2:30. Ini orang-orang dulu yang gak pernah ngaji bu. Ya, tidak mengakhirkan tidur malam selepas sholat isya juga. Udah sholat isya, udah Rasulullah SAW itu kalau memang selepas isya ada uzur syar'i, beliau lewati. Contohnya ada tamu, ya, ada bincangan-bincangan dengan keluarga yang memang masalah iman dan amal soleh, itu boleh. Tapi bicara yang ngawur atau nonton misalkan Aldebaran sampai 2 episode 2 jam, jam 11 tidur, jangan. Makanya kalau di kamar itu jangan ada TV bu. Di kamar ada TV itu justru hilang konsentrasi tidur kita yang nyenyak. Mana ada orang tidur nonton TV. Tidur kan buat apa bu? Istirahat. TV di ruang tamu. Di kamar itu jangan ada TV. Kecuali di hotel, di homestay. Memang kita bukan mau tidur tapi mau rekreasi. Tidur di kamar tidur ada TV, kapan tidurnya? Nanti nonton film satu suro kuntilanak dipaku kepalanya. Akhirnya malam-malamnya bangun keringetan. Yang salah siapa? Yang salah kita. Tidurnya itu tidak sesuai sunnah. Ya, kalau sudah masuk kamar sudah. Kalau bisa kita istirahat, langsung kita reset yang namanya alarm. Ya, kita mungkin lupa. Saya harus bangun jam 2:30. Itu nyala tuh alarm sampai kita bangun. 2:30 kita bangun, langsung kita matikan. Jangan tidur lagi. Ya, kita matikan, pikir panjang. Ya Allah, alhamdulillah sudah dibangunkan Allah Subhanahu wa taala. Tanda Allah itu cinta sama kita, ngebangunin kita. Yuk laporan, kata Allah. Laporan. Laporan apa ya Allah? Semalam kamu punya masalah apa? Satu hari ini kamu punya masalah apa? Anak-anakmu, suami kamu, istrimu, di rumah tangga kamu, di kantormu, organisasi. Yuk, kalau zuhur, asar, subuh banyak yang minta pertolongan sama aku, kata Allah. Ini malam, ya. Mungkin di antara satu perumahan cuma 3-4 orang yang bangun. Allah lebih cepat ngabulkan kita. Langsung bangun. Ambil wudu, kita bersiwak segala macam, langsung kita salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat, bismillah. Bangunin partner kita. Assalamualaikum. Bangun mas, bangun yuk, bangun. Kita banyak sekali PR. Kalau bukan karena pertolongan Allah kita nggak bisa. Manusia itu mau menyempurnakan kehidupan dunianya saja sulit bu. Sekarang zamannya orang instan. Lapar hujan-hujan nggak mau masak, diambil mie instan. Ngapel lagi mau minum tinggal buka teh tarik. Ya kan, kopi segala macam. Orang kalau instan pasti ujung-ujungnya bengkak-bengkak. Tapi kalau proses ya
Proses, syukuri proses, jangan protes. Kalau proses kita syukuri, ya Allah, insya Allah yang namanya vario terasa Pajero. Ya. Tapi kalau kita tidak mensyukuri proses tapi selalu protes, yang Pajero terasa vario, Bu. Sok aja lihat. Ya Allah, kok sudah beli Pajero kok nggak tenang. Tukang beca malah enak tidur. Pakai Pajero punya kita beli cash, tapi setiap tahun harus bayar sewanya ya Bu. Lebih mahal dari mobil-mobil biasa. Itu kan yang memberikan ketenangan kita Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah memberikan ketenangan kita kalau kita nggak dekat sama Allah Subhanahu wa taala? Mau kepengen, Allah itu selalu mengabulkan apa yang kita butuhkan. Apa yang kita ingini belum tentu Allah kabulkan karena Allah paham. Makanya proses itu di sini. Mah cepet mah, zaman sekarang kalau nggak punya rumah, nggak pakai KPR, kapan kita punya rumah? Ini orang yang banyak protes. Allah tuh tahu kita mampu apa enggak bayar cicilannya. Allah paham Bu, Allah paham kita. Ya Allah, anak saya sebentar lagi mau walimah. Berapa bulan lagi Pak? 3 bulan lagi. Uang ada berapa? Cuman ada 10 juta Ustadz. Memang anggarannya berapa? 600 juta Bu. Kenapa sih 600 juta? Saya undang ini Ustadz segala macam. Oh iya, kalau memang niatnya semata-mata karena Allah, insya Allah kalau kita syukuri proses, maka kita nggak protes, maka pada saatnya Allah akan datangkan kita. Allah paham apa yang kita butuhkan. Dan Allah akan memberi apa yang kita perlukan. Allah nggak akan pernah mengabulkan apa yang kita inginkan. Karena Allah paham batas maksimal kemampuan kita. Khawatir seperti Sa'labah. Siapa Sa'labah? Sahabat Rasul yang ibadahnya top. Awal waktunya TOP BGT Bu. Ya, Masya Allah, azan belum berkumandang. Ini Sa'labah sudah sop paling depan beliau. Kenapa? Kepengen minta kaya. Akhirnya Sa'labah sholat. Allah, Rasul itu kalau udah Sa'labah senang. Ada orang miskin taat ibadah. Lumrah wajar. Orang miskin taat ibadah insya Allah wajar. Tapi orang kaya asetnya banyak taat ibadah ini luar biasa Bu. Orang kalau lagi miskin itu suruh taat sama Allah pasti mau. Tapi kalau orang sudah kaya suruh taat sama Allah tarsok. Coba kalau kita lagi punya hutang banyak, sholat tuh nangis enak indah. Allahu Akbar. Ya Bu, Masya Allah. Belum sampai Al-Fatihah sudah nangis duluan, mukena kita basah. Masya Allah. Tapi kalau kita sudah punya aset banyak, aduh, mau bangun malam ngantuk, malamnya habis ke kafe, makanan enak ngantuk kita. Makanya kita bilang sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau memang Engkau akan berikan aku amanah dunia, insya Allah ibadahku nggak akan pernah dipeta-petakan, selalu sama. Tapi jarang orang seperti itu. Ya, jarang orang seperti itu. Makanya kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita lagi kaya sekarang, punya fasilitas, silahkan selalu bilang isi peluru kita. Biar saat kita lagi terpojok, kita tinggal keluarkan peluru kita itu gampang. Kita lagi miskin, ibadah, taat itu wajar. Ya. Orang kalau lagi kaya, suami sehat, kerjanya mapan, tokonya rame, anak-anak cerdas, beasiswa semuanya, isi peluru. Bangun malam, puasa Senin Kamis, sedekahnya luar biasa. Suatu saat Allah akan uji ini rumah tangga yang bagus, keluarga yang bagus, dengan ujian yang dahsyat, tinggal keluarkan peluru. Apa pelurunya? Ya Allah, aku sudah sholat malam, enak. Pada saat kita lagi kaya, kita ingat Allah, maka saat kita jatuh miskin, Allah cepet-cepet ingetin kita. Itu rumusnya, iya kana budu wa iya kana stain. Maka dari adab daripada tidur itu apa? Tidak mengakhirkan tidur malam selepas sholat isya. Jadi sengantuk apapun kalau kita bisa jaga sholat isya ini. Sholat isya dan sholat asar serta sholat subuh adalah sholat yang paling berat buat orang-orang yang munafik Bu. Munafik. Makanya alhamdulillah lah kalau kita berada di rumah
yang azannya ada yang tepat waktu, ada yang tidak tepat waktu, ada yang terakhir, ada. Itu berbahagia, Bu. Kenapa? Pada saat kita awal waktu azan kita masih tidur, kita punya biasanya kampung sebelah nih asarnya 4:30 bisa berjamaah, kan luar biasa. Ya, di kampung kami itu kita kalau zuhur tepat waktu, alhamdulillah. Suatu saat saya lagi ketiduran apa segala macam. Kadang-kadang saya sebelah sana disingkir kalau nggak salah. Azan zuhurnya jam 12:30 lewat 10 menit. Asarnya itu jam 4 kurang 1/4. Itu kadang-kadang ketolong kita sama itu semuanya. Allah itu, ya Allah, ini ibu selalu jaga sholat 5 waktu. Pada saat sesuatu terjadi sama kita, kita tinggal doa sama Allah, Bu. Allah jabah doa kita. Karena memang kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin baik ibadah kita, berarti kita semakin dekat dengan Allah. Kalau semakin dekat dengan Allah, Allah kirimkan pertolongan secepat itu kepada kita. Kalau kita ngundur-ngundur waktu sholat, maka Allah akan undur-undur hajat kita. Kalau kita jaga sholat kita, maka Allah akan jaga kita dan keluarga kita. Jangan mengakhirkan sholat isya. Atau setelah sholat isya kita mikir bagaimana bisa bangun malam. Jangan ngobrol cecos segala macam. Yang penting kita kerjakan, yang nggak penting kita tinggalkan. Rasulullah SAW mengatakan, anna Nabi SAW yaqrahun naum qabla salatil isya wal hadits ba'daha. Rasul SAW itu sangat membenci tidur sebelum sholat isya. Ya, bukan zamannya lagi kita sholat isya mengakhirkan. Di pondok-pondok yang mengakhirkan sholat isya itu biasanya mereka setelah selepas maghrib ada taklim, Bu. Sampai jam 9, sholat isyanya 9:30. Ada uzur syar'i karena di suasana pondok lagi belajar nuntut ilmu. Nah, kita nggak ada apa-apanya. Isya kita sholat. Setelah sholat isya wal haditsa ba'daha, Rasul itu paling benci mengakhirkan sholat isya. Dan setelah sholat isya ada obrolan-obrolan yang nggak manfaat. Rasul itu paling membenci. Ya, jadi yang pertama biar tidur kita itu bernilai berkah itu apa? Jangan mengakhirkan tidur malam selepas sholat isya kecuali dalam keadaan darurat. Ini yang pertama. Ustadz, kalau seandainya saya mau sholat witir, Ustadz, boleh nggak sholat witir ba'da isya atau sholat witir itu setelah apa? Setelah isya atau pas mau tidur dulu? Terserah. Kalau posisi ibu dalam keadaan capek, ya rugi ya. Biasa kita sholat witir, nggak sholat witir, kita capek nih, khawatir nggak bisa bangun, maka diperbolehkan untuk melaksanakan witir setelah sholat ba'da isya, nggak apa-apa. Ini ijtihad siapa? Ijtihad Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu mengerjakan hari-harinya seperti ini karena beliau itu sibuk dengan perniagaannya, jarang bersama Rasulullah SAW. Kalau beliau lagi butuh Rasulullah, baru beliau ke rumah Rasulullah nanya tentang ilmu. Makanya ada buku judulnya Ijtihad Umar bin Khattab. Salah satunya apa? Sholat tarawih 23 rakaat. Sholat witirnya setelah ba'da isya beliau itu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq itu nggak pernah sholat witir setelah ba'da isya. Karena kalau beliau sholat witir setelah sholat ba'da isya, beliau khawatir meremehkan untuk bangun malam. Dan beliau selalu terjaga di bangun malamnya. Akhirnya tradisi Abu Bakar As-Siddiq, witirnya itu berbarengan dengan sholat tahajudnya. Ya, sholat tahajudnya. Umar bin Khattab enggak, selalu sholat witir ba'da sholat ba'diyah, sholat sunnah ba'diyah isya. Pada saat beliau bisa bangun sholat tahajud tanpa ditutup dengan witirnya. Nih, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaknya tidur dalam keadaan sudah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Kalau seandainya engkau kepengen berbaring di tempat tidurmu alias tidur malam, maka kalau bisa hendaknya kita awali dengan wudu. Wudu seperti sebagaimana engkau sholat, Bu. Ya, artinya saya menyampaikan ini bukan berarti saya sering, kadang-kadang jarang, kadang-kadang lupa. Ya. Selanjutnya yang ketiga. Hendaknya mendahulukan posisi tidur di atas sisi sebelah kanan, rusuk kanan sebagai tumpuan.
dan berbantal dengan tangan kanan, ya. Jadi ini sunnahnya, mendahulukan posisi tidur di atas sebelah kanan, rusuk kanan. Kemudian sebagai bantalnya apa? Tangan kanan. Ya ada bantal lagi, kemudian tangan kanannya. Biasanya kita santri itu kalau mau tes ujian di buku, kita lagi belajar di masjid, di tangga pondok, kemudian di kelas-kelas, di pinggir jalan, kadang-kadang di lapangan, itu kita seperti ini. Manjada wajada, tidur. Man sabara dhafira. Tahu kalau masih waktunya belajar, manjada, tahu udah dijiwir aja Bu ini. Karena kita waktunya belajar kan nggak boleh ngantuk. Ya. Ada yang tahu manja depak aja kan ketempeleng ya. Seperti itu. Saya menyiasati kalau saya lagi tidur itu selama di pondok, saya minta foto ibu bapak saya berdua. Saya taruh di sela-sela kitab saya yang sedang saya baca. Jadi kalau mau tidur saya langsung ingat, Masya Allah, Masya Allah. Perkara ibu di rumah mau makan daging, ya Allah enggak lah, khawatir di rumah di pondok anak saya enggak makan daging, itu masalah nanti. Saya juga harus ingat mereka kayak gitu Bu, support. Karena berkahnya anak-anak kita di pondok itu pada saat ibadah dia bagus, bukan kecerdasannya. Banyak kawan-kawan saya yang di Gontor itu kumlot, mumtaz segala macam, ketika keluar enggak berkah ilmunya, enggak dipakai. Banyak bos-bos luar biasa. Makanya kami dengan Ustadz Abdullah Zain itu jarang di grup, karena isinya dunia semuanya. Keluar aja, Ustadz kalau antum keluar, lah isinya udah luar biasa dunia semuanya. Ustadz Abdullah Zain satu kamar dengan kami dulu, Ustadz Abdullah Zain Bu, ya. Nah kemudian tapi kalau anak-anak kita di pondok itu, di pondok, di kampus, di asrama segala macam, mau kuliah apapun, tapi kalau dia taat sama Allah, insya Allah walaupun gak kumlot, cuman jahit jidan, cuman baik sekali, keluar berkah. Yang jadikan berkah itu apa? Tergantung anak-anak kita. Saya punya kawan Bu, mumtaz luar biasa, tidurnya dia itu belajar, dan dia punya siasat luar biasa. Jam 8 sampai jam 10 kita belajar wajib. Ini orang yang mumtaz tidur Bu dia. Tapi pada saat waktunya tidur dia bangun, nggak tidur lagi sampai jam 3. Mumtaz dia. Tapi sekarang saya lihat, lah nggak ada keberkahan, nggak ada berbeda, kayak bukan anak pondok segala macam. Makanya anak-anak kita yang di pondok didoakan supaya nyambung dengan orang tuanya. Karena zaman sekarang sudah ngetren Bu, anak hafal Quran itu ngetren. Padahal khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Syekh Imam Nawawi ketika menjelaskan khairukum, sebaik-baik kalian siapa? Orang yang belajar Al-Quran. Siapa yang belajar Al-Quran bukan sebatas hafal Quran, tapi dia tahu maksud ayat ini apa, tapi dia tahu terjemahan ayat ini apa, tapi dia tahu tafsir ayat ini apa. Setelah dia sudah paham semuanya, baru wa'allamahu, ajarkan Al-Quran itu. Kalau di India orang belajar Quran itu belum dikatakan belajar Quran kalau belum tahu tarjamahnya. Tapi kalau di Indonesia orang kalau belajar Quran itu yang pertama kali apa? Tajwidnya, ya. Pondok-pondok di Jogja segala macam itu belum masuk kepada hafalan kalau dia belum dikarantina cara mengucapan yang benar. Kalau anak-anak sekarang yang sekolahnya formal, sekolah Islam di Wonosobo, menurut saya itu hanya percoba-coba aja lah. Amayatas awan naziat, abasa, coba-coba, yang penting dia tahu. Tapi mungkin belum ada Bu. Makanya ketika Ustadz tolong tunjukkan kami pondok pesantren yang mungkin di Wonosobo ini, saya bilang kagak ada. Mungkin itu sulit karena memang harus ada upaya dari emak bapaknya. Kadang-kadang sudah hafal, kenapa kamu hafal Quran? Saya kepengen ke Madinah, dunia lagi Bu. Ya kan? Kamu hafal Quran ngapain? Saya kepengen kuliah di sini gini-gini, dunia lagi. Sekarang orang yang ngejar UIM itu banyak sekali. Sampai ada, makanya UIM itu nggak ada yang bayar Bu. UIM itu beasiswa semua. Zamannya kami itu di UIM itu nggak bayar, nggak boleh bayar. Kenapa? Kerajaan sudah kaya, nggak butuh uang kamu. Yang penting kamu itu pinter, cerdas, masuk ke sini. Jadi nggak bisa. Tapi kalau Azhar, Pakistan, Libya segala macam campur. Ada yang beasiswa, ada yang enggak. Makanya sulit. Ada yang sudah ngapal Quran, masalah anak-anak kita doa segala macam. Ternyata makan mie instan sambil nonton sinetron, hilang hafalannya. Pas dites hilang semuanya. Banyak cobaannya Bu, tuh, Masya Allah. Yaitu yang ketiga. Jadi sunnahnya kita apa? Kepalanya itu harus lebih tinggi daripada perutnya.
Kalau kepalanya rendah, perutnya tinggi, maka khawatir iler yang keluar itu dari perut kita, najis jatuhnya. Tapi kalau kepalanya lebih tinggi daripada badannya pakai bantal, iler yang keluar sekitar mulut yang keluar, Bu. Dan ini nggak najis. Ya, dua-duanya sama-sama bau sih, Bu. Ya, cuman yang najis itu kepalanya nggak pakai bantal, lebih rendah, maka iler yang keluar dari perut kita itu jatuhnya najis. Kemudian yang keempat, nggak dibenarkan telungkup dengan posisi perut sebagai tumpuannya. Ya, telungkup itu nggak boleh. Tapi kalau kita tidur sudah telentang, boleh nggak, Bu, tidur telentang? Nggak boleh. Masa sambil tidur sambil nelentang? Nggak boleh. Nelentang nggak boleh. Ya, telentang begini ya, Bu, bukan nelentang. Tang ditelen bukan. Ya, tidur itu boleh. Tapi kalau seandainya nanti setelah itu kita tanpa sadar kita tengkurap, ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau baru tidur sudah tengkurap nggak boleh. Kenapa? Innaha doja'atun yabghaduha Allah azza wa jalla. Sungguhnya tidur posisi tengkurap itu adalah tidur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang putri-putri gitu, kalau lagi nggak ada suami, lagi keluar kota, jaga aurat lagi tidur, ya jangan tidur telanjang. Nanti datang setan korin, suami korin berubah wujud suami, itu terjadi. Setan itu paling seneng kalau mau buka pakaian, al-isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, biar setan nggak bisa ngelihat kita. Kan kadang-kadang dari segi setan kan ngelihat auratnya wanita, ibu-ibu segala macam, itu nanti sama dia dibuat sampai ibu nggak sayang lagi sama suami. Ada. Makanya hati-hati, apalagi kita dalam keadaan lagi haid. Lagi haid itu memang nggak boleh nyentuh Quran, tapi mengumandangkan Quran nggak apa-apa. Zikir boleh. Lagi posisi haid itu jangan mentang-mentang haid akhirnya kita lupa segala-galanya. Suami di luar kota, anak-anak sudah pada gede semuanya, nikah dengan keluarga masing-masing, ibu sendiri di rumah, plus kayak begitu. Setan itu ngintai, makanya hati-hati. Rasulullah SAW itu selalu memberikan waspada kepada umatnya. Hati-hati, setan itu bisa masuk ke dalam tubuh kita sebagaimana masuknya darah. Ya, makanya untuk antisipasi ini apa? Yang kelima, baca beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya apa? Ayat kursi, Bu. Ayat kursi kita baca. Nah, kan daripada kita nonton TV, nggak apa-apa lah handphonean segala macam. Kita udah dalam tidur, Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatu wa la naum. Ya, ini ayat kursi. Manfaat ayat kursi apa? Kata Rasulullah SAW, orang kalau tidur diawali dengan baca ayat kursi, maka tidurnya dalam penjagaan malaikat, Bu. Dijaga oleh malaikat. Kemudian membaca dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah, dimulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli sampai kafirin, Al-Baqarah terakhir. Ayat kursi, kemudian surat Al-Baqarah di ayat terakhir. Kata Rasulullah SAW, man qara'a bihima fi lailatin kaftahu. Barang siapa yang sebelum tidur dia membaca dua surah berikut tadi, ayat kursi dengan surat Al-Baqarah tadi, Rasul mengatakan kaftahu, maka telah cukup. Para ulama mengatakan telah cukup apa maksudnya? Dua, dia telah cukup untuk disempurnakan dengan sholat malamnya. Artinya kalau seandainya saat itu kita nggak terbangun sholat malam, kita sudah cukup dengan membaca ayat kursi dengan Al-Baqarah tadi. Ya, ada yang mengatakan kaftahu di sana apa? Cukup dia menyempurnakan dirinya untuk tidak diganggu oleh sesuatu yang dia tidak inginkan. Dengan membaca dua ayat ini, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Anak-anak kita yang belum bisa baca, ya, suami kita yang mungkin kecapean lelah, kita sudah ngaji nih, langsung kita tiupkan, kita balurkan dari atas ke bawah. Hindari kubul dengan dubur, kubul dengan dubur. Kita lari ke anak-anak kita. Karena yang namanya orang jahat sama kita itu, kalau nggak mampu kena emaknya, karena emaknya sering kajian, lihat suaminya.
Suaminya nggak kena juga, kena anak-anaknya nanti. Makanya jaga seperti itu. Lari ke anak-anak, bukan hanya sekedar alhamdulillah anak saya sudah tidur, tapi masuk. Kita langsung bacakan mandi ayat kursi, langsung kita furkan sampai ke kaki-kakinya. Suami juga seperti itu. Kaftahu. Kemudian yang terakhir membaca 3 Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Kalau kita baca zikir pagi petang, petangnya cuman sampai isya, Bu. Isya ke sana kita butuh doa lagi. Terakhir surat Al-Kafirun, kemudian baru Bismika Allahumma amutu wa ahya. Enggak usah terlalu streng banget, nanti malah jelimet kita. Biasa aja. Sambil dalam hati, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sesekali ngobrol enggak apa-apa. Bismika Allahumma amutu wa ahya, langsung tidur. Orang tua kita dulu pernah bilang ya, Bu, kalau kita lagi tidur dengan istri atau tidur dengan suami, jangan banyak ngobrol, nanti ujung-ujungnya berantem. Ya Bu ya, iya. Saya pernah nyoba, betul berantem. Ya kan? Cerita, setelah cerita anaknya gimana segala macam, lah udah tahu itu mah. Akhirnya berantem. Akhirnya yang beradu apa? Pantat dengan pantat. Astagfirullahaladzim. Betul ternyata, ya Allah. Memang kata Rasulullah, setelah kita baca doa sudah tidur. Nanti ngobrolnya kapan? Ngobrolnya itu di rumah makan, di meja makan itu ngobrol. Ngobrol itu sunnah di meja makan. Insya Allah lah kalau orang suka ngaji ngobrolnya ngobrol iman. Mau ngobrol dunia juga pasti diputerin ke agama. Ngobrolnya ini diputerin ke agama lagi. Lalu gimana nanti? Nah, hafalanmu gimana? Bu, gimana uang belanja cukup apa enggak? Gimana gini-gini? Nanti langsung ke agama. Nah, ngobrol lagi tidur. Jatuh-jatuhnya ngobrolin orang nanti. Tahu nggak? Kenapa? Itu tadi saya ngaji, Masya Allah itu ibu dari giginya semua emas semuanya. Masya Allah, ya kan? Emas semuanya. Terus gimana? Mau seperti itu? Mau lah. Ya udah, besok kita kumpulkan kertas dari gudang garam atau kerokok. Kita sobekin ke sini nih. Astagfirullahaladzim. Kalau seandainya di sela-sela kita bangun, ya kita bangun karena kita ngimpi buruk bangun, maka disunahkan untuk meludah di sebelah kiri. Nah, saat kita bangun dari tidur itu doa sama Allah. Yang paling gampang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minta sama Allah. Karena di sela-sela kita terjaga dari tidur kita, memang belum waktunya bangun subuh, belum waktunya bangun malam, kita terbangun. Itu doa paling mustajab, Bu. Doa paling mustajab. Langsung kita bangun. Kalau kita mimpi baik, maka kita meludah. Seakan-akan meludah, bukan meludah beneran ya, Bu. Pakai angin saja. Nah, doa yang baik. Pas bangun, ngedenger suara kambing atau kuda meringkik. Gitu. Atau suara kuda, mbe. Maka kita berlindung kepada dari gangguan setan yang terkutuk. Saat itu mungkin ada setan yang sedang ada di dekat kita. Itu sunnahnya. Tapi kalau ada ayam berkokok, nah, itu jangan berarti ada wanita perawan lagi hamil ngandung, jangan. Ya itu kita minta rahmat karena datang malaikat. Udahlah, kita sudah ngaji, nggak usah dihubung-hubungkan dengan tahayul. Kita pulang dari pengajian ada kupu-kupu 6, nanti ada tamu 6 nih ke rumah. Yuk kita beli snack, jangan. Ya, tuh. Sama, suara anjing. Kalau hadisnya itu bunyinya ringkikan keledai, Bu, bukan embekan. Maka para ulama itu membuat satu compare, satu yang dikiaskan. Berarti kambing malam-malam, kemudian anjing segala macam, itu suara kayak begitu. Selama ini kan kita taunya, oh berarti ada kuntilanak malam satu suro gitu kan?
ya kan? Itu dikaitkan, oh ternyata ada suara-suara. Pokoknya antara ringkikan kuda dengan suara ayam. Suara ayam ini Bu. Ya, berarti keledai dikiaskan ke teman-temannya apa gitu. Kalau ada suara toke, nggak usah tebak-tebakan. Pak, besok Sabtu Ahad kita plesir nggak? Lihat Mas suara toke. Toke plesir. Toke enggak. Toke plesir jangan. Ya. Pokoknya ngedengar ayam minta keberkahan, doa, itu lagi ada malaikat. Kalau ada suara ringkikan segala macam kuda atau embekan apa, suara anjing segala macam, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih banyak, cuman karena sudah jam 2:05 saya nanti saya lanjutkan. Nanti insya Allah dalam waktu kalau ada kesempatan kita bisa lanjutkan, bisa lewat WA atau lewat tanya-tanya segala macam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Kalau ada pertanyaan silahkan saya kembalikan kepada Ibu Nur.